Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Muhammad Hadi Widianto, dosen Computer Science BINUS Bandung. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai komunikasi pada Internet of Things. Sekarang kita berfokus pada pemrograman di Internet of Things. Tanpa berlama-lama, silahkan disaksikan. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Di materi kali ini, aku bakal bahas tentang pemrograman pada IoT. Yang pertama ini ada Arduino IDE. Nah, IDE adalah singkatan dari Integrated Development Environment. IDE merupakan software yang digunakan untuk memprogram di Arduino. Arduino sendiri yaitu perangkat elektronik yang bersifat open source yang digunakan untuk merancang dan mengotak-ngatik pemrograman. Arduino IDE dapat membuat, mengedit, memvalidasi, dan mengupload ke board Arduino. Dalam pemrogramannya, Arduino IDE menggunakan bahasa pemrograman Java dan dilengkapi dengan library C atau C++ untuk memudahkan proses input dan output. Kemudian, yang kedua ada Raspberry Pi. Nah, Raspberry Pi adalah komputer papan tunggal yang berukuran kecil yang digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT. Raspberry Pi juga dapat digunakan untuk menjalankan sejumlah sistem operasi seperti Windows 10, IoT Core, dan Android. Raspberry Pi juga dilengkapi dengan spesifikasi tambahan seperti wireless, Bluetooth, dan video core grafis sehingga memungkinkan untuk melakukan wireless data transfer maupun Bluetooth dan memutar video dengan resolusi yang sangat baik. Raspberry Pi bisa dibilang sebagai user-friendly karena dapat ditangani oleh semua kelompok umur dan dapat melakukan banyak hal dari komputer desktop seperti dalam pengolahan kata dan bermain game. Project IoT yang memanfaatkan Raspberry Pi dapat berguna untuk belajar bagaimana menyatukan rangkaian sederhana dan menghubungkan rangkaian itu dengan software. Kemudian ada Python for IoT. Bahasa pemrograman Python merupakan bahasa yang memiliki komunitas yang banyak di dunia, yang artinya banyak banget orang yang memakai bahasa pemrograman Python. Nah, Python juga merupakan bahasa yang tepat digunakan dalam IoT. Kenapa sih? Nah, karena Python ini memiliki kelebihan-kelebihan seperti Python, bahasanya itu lebih sederhana, kemudian Python mudah dipelajari dan mudah digunakan, kemudian memiliki sintaks yang bersih yang berguna untuk pengaturan basis data, lalu memiliki library yang banyak sehingga dapat menuliskan kode dengan lebih sedikit. Contoh library di Python ada NumPy, yaitu library untuk scientific computing yang membantu membuat dataset untuk melakukan percobaan dengan menggunakan waktu. Kemudian ada Socket, yaitu fitur networking pada perangkat IoT yang dilengkapi dengan TCP atau IP dan UDP. Kemudian ada MySQLDB, adalah database yang biasa digunakan untuk memantau penyimpanan pada sistem IoT. Kemudian ada Matplotlib, yaitu library untuk mengumpulkan data dan memvisualisasikan data tersebut dalam bentuk grafik. Nah, beberapa solusi terbaik untuk IoT dalam bahasa pemrograman Python yaitu Python di Raspberry Pi, Python di PyWord, kemudian ada SP8266, SP32 dengan MicroPython. Nah, setelah mendengar materi-materi tadi, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan di mana teman-teman harus menjawab pertanyaan ini ya. Yang pertama, Arduino yang digunakan dalam IoT yang berfungsi untuk membuat, mengedit, dan memvalidasi, kemudian mengupload juga ke board Arduino adalah Arduino, A. Arduino IDE, B. Arduino Uno, C. Arduino Mega, atau D. Arduino Micro. Aku kasih waktu 10 detik untuk teman-teman menjawab pertanyaan ini ya. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Arduino IDE. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan dalam IoT adalah A. C++, B. C, C. Java, atau D. Python. Aku kasih waktu teman-teman 10 detik untuk menjawab pertanyaan ini ya. Jawaban yang tepat adalah D. Python. Terima kasih telah menonton materi kali ini. Sampai bertemu di lain waktu.